Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita membuka hati pada hari ini untuk menerima sabda Tuhan yang menguatkan diri kita, perjalanan kita seluruh hari ini. Pada hari ini kita merenungkan bacaan kitab suci hari Rabu tanggal 10 Juni 2020, hari biasa pekan ke-10. Marilah kita mengawali permenungan sabda Tuhan dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Esa, hukum dan nubuat para nabi telah terlaksana dalam diri Yesus Kristus Tuhan kami. Semoga hidup kami dijiwai oleh cinta kasih yang pernah memenuhi gembala dan memimpin kami menuju keabadian. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan Injil dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 5 ayat 17 sampai dengan 19. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat-tempat yang paling rendah dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga." Inilah Injil Tuhan kita. Sabdamu sungguh mengagumkan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Yesus bersabda, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Kata-kata Yesus ini menunjukkan bahwa hukum Tuhan adalah hukum yang tertinggi, sehingga tidak ada setiap orang yang punya kuasa untuk meniadakannya. Apa yang dilakukan Yesus bukanlah untuk meniadakan hukum itu, namun menggenapinya. Dengan demikian hukum itu menjadi sempurna. Kita yang adalah manusia ciptaan Tuhan diingatkan oleh Yesus agar senantiasa taat dan setia kepada hukum Tuhan, bukan dalam arti mematuhi dalam kata per kata, tetapi lebih dengan menaati secara lebih dalam dengan seluruh kemerdekaan diri kita, pilihan kita, tanggung jawab serta kesadaran kita. Sebab itu artinya kita mengikuti Kristus yang adalah sang penyempurna sejati segala hukum. Ketaatan Yesus adalah ketaatan kreatif, sebagaimana telah tertulis di dalam hati kita masing-masing. Dengan demikian, kita diajak untuk menaati hukum demi kehidupan dan bukan kehidupan demi hukum. Sebagaimana hukum Taurat diberikan untuk manusia dan bukan manusia untuk hukum Taurat. Meniadakan hukum Taurat berarti melawan kehendak Allah dan tidak menghormati kemanusiaan. Menggenapinya berarti menempatkan hukum itu pada peran sejatinya, yakni demi keselamatan manusia dan kemuliaan Allah, sebagaimana hidup, sabda, dan karya Tuhan kita Yesus Kristus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan Yesus Kristus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu. Kita semua, hidup kita, karya-karya kita, perjuangan kita untuk taat setia dengan kreatif kepada Tuhan dengan segala hukumnya, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.